Nih guys, di depan saya kali ini ada dua mesin yang jenisnya sama ya, yaitu mesin Jupiter MX 4 speed atau MX lama ya. Dengan keluhan berbeda. Yang ini keluhan pertama sudah saya bongkar, yaitu di bagian piston, dan yang ini di bagian stangnya, stang piston atau stang seher ya. Nah, ini sudah dipasang, jadi sudah diganti juga stang sehernya. Jadi kita bahas yang ini aja nih. Nah, jadi untuk mesin yang ini bisa dilihat di bagian pistonnya nih, baret parah ya. Tuh, baret parah. Atas bawah baret ya. Dan juga di bagian bloknya baret parah tuh. Dan ini masih original, jadi kurang lebih umurnya berapa ya? 12 tahunan lah, karena ini tahun 2008 ya. Ini pistonnya juga masih standar, original bawaan. Jadi karena baret seperti ini ya, di sini nih di bagian pistonnya. Nah, di bagian pistonnya baret, otomatis dia sudah tidak pas lagi ya. Nah, jadi bagian depan sini mentok ke dinding silinder ke sini. Dan itulah yang menyebabkan bunyi kasar, bunyinya ketek 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 ketek. Nah, seperti itu ya. Jika di bagian piston, kalau baret seperti ini ya sudah pasti bunyi kasar. Sangat kasar ya. Kalau yang mesin yang satu lagi yang tadi di bagian stang pistonnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, bisa dilihat contohnya nih. Ini saya masukkan dulu tanpa ring ya. Nah, posisinya in X. Nah, seperti ini. Nah, jadi tuh. Tapi bukan ke pinggir ke sini ya, ke atas bawah tuh. Atas bawah tuh, bukan pinggir. Ya. Tuh. Oke, ini menyebabkan bunyi kasar pada mesin ya ketika dihidupkan. Biasanya kalau misalkan masalah di piston itu mau posisi langsam ataupun kita gas ya, bunyinya sama. Bahkan ketika kita gas suaranya makin keras ya, suara bunyi tek-tek-teknya. Nah, kalau motor biasa kan tinggal kita langsung koter ya. Misalkan ini standar, kita koter oversize ke 50 misalkan ya, ngilangin baret ini. Nah, untuk motor jenis seperti ini yang mempunyai blok di hasil seperti Jupiter MX, Vixen, Satria F, dan lain-lain ya, masih banyak lagi, Mio J. Nah, ini tidak bisa dikoter. Kalau misalkan ada yang bilang bisa dikoter, ya bisa sih, cuman tingkat keawetannya nggak bakal awet. Karena untuk blok di hasil itu, nah di sini kalau originalnya ada bahan keramik, ya bahan seperti keramik yang sangat bagus lah. Kalau misalkan sudah baret seperti ini, nah bahan keramiknya itu sudah terkikis ya karena baret ini. Kemudian kita coater, jadi bahannya tinggal aluminium. Tinggal aluminium seperti ini, yang nggak bakal kuat. Solusinya selain ganti blok ya, karena ganti blok lumayan mahal. Jadi solusinya di overboss, dan ini juga di overboss di motor ini ya. Jadi saya overboss langsung menggunakan piston 56 mili ya. Untuk bawaannya kan 54. Ini sudah di overboss. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, ini baja ya. Tuh, liner baja. Kalau yang ini kan nggak ada. Tuh. Ini bloknya sama-sama original, cuman di sini di overboss. Jadi kalau misalkan sudah di overboss seperti ini, bisa di coater nantinya kalau misalkan baret lagi. Dan untuk pistonnya, karena ini milik saya pribadi ya sekalian, saya mau agak di-upgrade ya, agak upgrade dikit. Nah, ini pistonnya memakai piston 56 mili. Ya, jadi kalau misalkan dihitung, langkah dari motor ini kan 58,7. Ya, hitungan cc-nya sekitar 145 cc. Ya, sekitar segitu ya. Jadi nggak nyampe 150 cc. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya ya, kenapa nggak dibikin 150 cc? Karena saya melihat dari sini, nah ini blok di sini. Ini overbossannya tipis ya, lumayan tipis. Memang bisa dipaksakan sih pakai 57 mili, tapi saya nggak mau, jadi 56 mili aja. Biar lebih awet. Kalau misalkan ini lebih tipis lagi, ketika terkena panas, nah dia gampang memuai. Beda dengan tebal seperti ini. Ini masih tebal, di pinggirnya tersisa sekitar 1,5 milian lagi lah. Karena untuk cleaner ini dipasang 59 mili ya. Jadi kalau misalkan 56 sisa 3 mili ya dibagi 2 berarti tebalnya 1,5 milian. Dan pistonnya ini memakai piston pin. Jadi saya suka piston pin ini ya. Nah, selain karena domnya ini bisa disesuaikan, di sini juga nih, di sini sudah memakai alur oli. Nah, dan ini saya tambah ya, saya bor tambah biar lebih lancar lagi, lebih bagus lagi olinya. Kemudian bagian depan juga ini dikikis lagi, karena kalau bawaannya itu, bawaan dari piston ini ya, pas beli piston ini, domnya ini sekitar berapa mili ya, 2-3 milian lah, cukup tinggi. Dan sudah saya ukur juga ya, saya pasang, kemudian diburet.
ternyata rasio kompresinya melebihi 12, yaitu 12,7. Karena ini motor untuk harian, jadi saya turunkan lagi. Ini sekitar 11,8 kompresinya ya. Jadi bahan bakar yang cocok nantinya ya mulai dari Pertamax sampai Pertamax Turbo. Bagusnya jadi pakai Pertamax Turbo ya. Kalau untuk harian bahkan touring ini masih aman. Yang penting minimal Pertamax dan Pertamax Turbo ya. Untuk klep ini masih memakai standar Jupiter MX ya. Tapi di bagian klep in, nah lubang in, di sini di porting bersisik seperti ini ya. Tuh. Untuk portingannya ini di bagian settingan klepnya kira-kira nambah 1 milian lah, karena ini cukup lumayan tipis ya. Jadi kira-kira nambah 1 milian per satu klep. Jadi kalau misalkan 2 klep ya sekitar 2 mili ya. Sama atas bawah ya. Dan sampai ke atas ini, kemudian di bagian sini dibikin bersisik. Nah, efek dari portingan bersisik seperti ini, ketika bahan bakar masuk itu akan menyebar ya. Jadi lebih bagus, nantinya lebih padat. Nah untuk portingan lubang in, lebih bagus dibikin kasar seperti ini ya. Kalau untuk lubang X, nah sebisa mungkin ini harus sehalus mungkin ya. Dan untuk bagian noken as, ini memakai noken as Vixen ya, Vixen all. Karena ada perbedaan dari lip ya, kelihatan banget dari lipnya. Kalau dibandingkan ya dari noken as Jupiter MX dan noken as Vixen, perbedaan tinggi lipnya atau angkatan klepnya lumayan ya, sekitar 0,5 milian. Lumayan kan? Nah cukup jelas ya, jadi piston diganti 56 mili dengan di overboss ya. Memakai piston yang domnya lumayan tinggi dan rasio kompresinya ini 11,8 ya, karena akan dipakai harian bahkan touring juga ya. Ini portingan dibikin bersisik seperti ini agar lebih bagus, lebih padat. Untuk X dibuat sehalus mungkin. Noken as memakai Vixen. Udah sih itu aja perubahannya ya. Ya lumayan lah. Untuk harian nggak perlu kenceng-kenceng amat ya. Yang penting enak aja gitu di jalan. Nah di sini untuk pemasangan ring pistonnya, celah ringnya ya. Nah ini saya sesuaikan mengikuti standarnya Yamaha ya. Seperti ini ya. Ini posisi piston harusnya seperti ini karena nah ini posisi X ke bawah. Jadi ring kompresi 1 di sini, ring kompresi 2 di sini, ring kecil oli di sini 1, dan yang 1 di sini. Tuh. Oke, untuk ring cacing biasa disebut ring cacing ya, yang tengah. Nah posisinya pas di tengah-tengah ini. Nah ini mengikuti standarnya Yamaha ya. Kemudian untuk jarak piston ya ke bibir silinder, nah seperti ini. Nah ini saya bikin 0,8 mili ya. Ketika sudah dipres ya, ini bekas ngepres, tadi sudah saya pres dan diukur 0,8 mili ya. Angka yang lumayan lah. Tapi masih aman ya, untuk harian itu masih aman. Jangan kurang dari itu ya, misalkan 0,5 itu jangan, karena resiko terjadinya detonasi ya. Nanti posisi panas, memuai, kemudian mentok ke depan. Oke, jadi jaraknya sekitar 0,8. Ya, ini sudah pas 0,8 mili. Dan kemudian karena ini saya memakai noken as Vixen ya, jadi setelan klepnya pun saya samakan dengan standarnya Vixen ya, yaitu 0,15. Nah ini. Oke, jadi tinggal kita pasang saja semuanya. Kalau keburu nanti saya masukkan videonya ya, kalau nggak keburu ya mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat, terima kasih.